Selamat datang kembali di channel ini. Kita akan mencoba mempelajari tentang dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk video sebelumnya, kita sudah mempelajari bersama-sama tentang pengertian proses bisnis dan pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk video ini kita akan coba mempelajari bersama tentang jenis bisnis dan layanan bisnis, konsep keselamatan kerja atau disingkat K3, dan juga konsep ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin atau bisa disingkat dengan 5R. Kita masuk ke jenis bisnis dan layanan bisnis. Customer service atau layanan pelanggan dalam perkembangannya mengalami perubahan yang signifikan. Departemen Customer Service yang dulunya dilakukan melalui perjumpaan secara fisik sekarang sudah berubah menjadi layanan hotline, number, dan juga layanan secara online. Jenis layanan. Menurut Hendra Mahyudi dalam tulisannya di laman Weaver menyebutkan bahwa jenis layanan pelanggan atau customer service meliputi layanan pelanggan berjalan, layanan pelanggan melalui email dan telepon, layanan pelanggan melalui live chat, layanan self-service, dan juga layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Untuk layanan pelanggan berjalan lebih ke layanan yang bertemu secara fisik dengan pelanggan. Customer atau pelanggan harus datang ke kantor CS dan menyampaikan keluhannya atau kebutuhannya. Dan layanan ini biasanya terjadi antrian dan proses waktunya agak sedikit lebih lama. Untuk layanan pelanggan melalui email dan telepon, untuk perkembangannya ini biasanya dilakukan di era digitalisasi ya. Untuk menghemat biaya dan menerapkan layanan pelanggan virtual, tren yang sekarang ini digunakan untuk layanan pelanggan adalah dengan menggunakan layanan call service, email untuk memudahkan penyampaian keluhan. Layanan seperti ini udah diterapkan di beberapa contoh, mungkin di PLN, Telkom, dan layanan-layanan pembelian online. Untuk layanan pelanggan melalui live chat, ini merupakan jenis layanan yang secara langsung dapat dilakukan berupa obrolan yang telah dipersonalisasi antara customer dan departemen layanan atau CS ya. Live chat bisa menggunakan percakapan dan keterlibatan secara langsung atau real time dengan pelanggan. Tool live chat cukup modern dan lebih akurat karena memiliki kemampuan dalam memahami konteks pelanggan baik melalui audio maupun visual. Untuk kemampuan layanan live chat dalam bisnis, itu tentu saja bisnis akan selalu bergerak secara online, terus dapat menjaga kedekatan dengan pelanggan setiap saat, biaya akan lebih hemat, dan tren layanan akan terlihat lebih berkelas. Untuk layanan self-service, jasa layanan mandiri merupakan departemen CS yang memberikan pelayanan lebih instan, ramah, dan akurat. Keunggulan dari jenis layanan seperti ini dilihat dari pelanggan adalah solusi terdapat masalah yang dihadapi dapat ditentukan oleh pelanggan itu sendiri. Jenis layanan seperti ini dapat diperoleh pada kanal chatbot, terus artikel berbasis pengetahuan, panduan produk, atau tutorial video, dan sebagainya. Jenis layanan ini cocok digunakan untuk perusahaan yang mendapatkan permintaan yang bersifat umum seperti refund, retur produk, atau invoice. Untuk layanan pelanggan melalui komunitas forum, merupakan kanal layanan pelanggan yang dibangun oleh pengguna jasa layanan atau produk. Untuk penggunaan layanan ini, sebuah bisnis atau usaha harus mampu menciptakan pengikut dan komunitas yang lebih besar berdasarkan brand yang mereka miliki. Jenis bisnis berdasarkan jenis aktivitasnya bisa dibedakan menjadi 5. Yang pertama bisnis ekstraktif, yang kedua bisnis agraris, yang ketiga bisnis industri, yang keempat bisnis jasa. Untuk bisnis ekstraktif, biasanya bisnis ini bergerak dalam bidang pertambangan atau
melakukan penggalian bahan-bahan tambang yang ada di dalam atau terkandung di dalam perut bumi, seperti batu bara, emas, besi, intan, aluminium, tembaga, semen, minyak, dan juga gas bumi. Untuk bisnis agraris, bisnis ini pergerakannya pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Untuk bisnis industri merupakan usaha dalam bidang industri manufaktur yang memproduksi barang. Dan untuk bisnis jasa, aktivitas usaha yang menghasilkan produk tidak dalam bentuk fisik, di mana layanan bisnis bidang jasa merupakan jenis layanan yang diberikan kepada pelanggan yang berupa manfaat atau kegiatan yang tidak berwujud dan hanya dapat dirasakan atau dinikmati dari suatu barang. Dan juga jenis bisnis jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jasa perumahan seperti sewa kamar, hotel, usaha tani, atau jasa pembangunan. Jasa usaha rumah tangga meliputi PDAM, perbaikan rumah, reparasi alat rumah tangga, perawatan kebun, pembersihan, dan juga lain-lain. Jasa usaha rekreasi dan kesukaan meliputi penyewaan, peralatan pesta, perjalanan wisata, panggung hiburan, dan juga hal lainnya. Jasa usaha perawatan pribadi seperti pinatu pakaian, perawatan kecantikan, atau salon. Jasa usaha pendidikan seperti khusus keterampilan, sekolah formal maupun informal. Jasa jenis profesi seperti jasa layanan hukum, akuntan, konsultan manajemen, jasa layanan kesehatan atau dokter. Jasa layanan keuangan seperti asuransi, kredit, investasi, dan pajak. Jasa transportasi seperti pengiriman dokumen atau barang, angkutan penumpang, penyewaan mobil, sopir, dan juga lainnya. Jasa bidang komunikasi seperti layanan telepon, customer service, call center, dan layanan kantor virtual. Berdasarkan kegunaannya, jenis bisnis dibedakan menjadi yang pertama, form utility atau kegunaan bentuk, adalah bisnis yang berupaya mengubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang tidak sama sehingga lebih bermanfaat untuk manusia, seperti mebel, genteng, dan garmen. Yang kedua, place utility atau kegunaan tempat. Merupakan bisnis yang menjalankan pemindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga memiliki manfaat lebih. Yang ketiga, time utility atau kegunaan waktu adalah bidang bisnis yang memberikan manfaat waktu terhadap keberadaan suatu barang seperti peti kemas, kotak pos, kurang lebih seperti itu. Untuk yang keempat, possession utility atau kegunaan pemilikan merupakan jenis usaha untuk membuat atau memenuhi kegunaan pemilikan pada suatu barang atau jasa seperti pertokoan atau perdagangan atau jual beli. Untuk poin selanjutnya, jenis bisnis berdasarkan motifnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni bisnis berorientasi yang merupakan bidang bisnis yang berorientasi pada keuntungan atau profit, dan bisnis tidak berorientasi merupakan bidang bisnis yang berorientasi pada nirlaba, seperti contoh yayasan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat. Menurut bentuknya, jenis badan usaha dapat dibedakan menjadi yang pertama, badan usaha berbentuk badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki karakteristik dalam pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Jenis badan usaha berbentuk badan hukum meliputi yang pertama, PT atau bisa kita kenal perseroan terbatas. Sebuah badan usaha yang berbentuk PT menurut Yahya Harahap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Merupakan persekutuan modal sehingga pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas sahamnya yang dimilikinya dan tidak termasuk harta pribadi. Modal dasar PT ditentukan oleh kesepakatan para pendiri PT dan disetor minimal 25% dengan bukti penyetoran yang sah. Persyaratan yang kedua didirikan berdasarkan perjanjian. Persyaratan yang ketiga melakukan kegiatan usaha, dan persyaratan yang keempat lahirnya perseroan
harus melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan oleh pemerintah. Badan usaha yang kedua yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang ketercapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut dalam badan usaha. Bentuk badan usaha yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi merupakan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi secara sukarela dan terbuka. Tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi. Modal usaha koperasi terbentuk dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang ditentukan dalam rapat anggota. Ketentuan yang berlaku dalam usaha yang berbentuk koperasi ini dilakukan dalam rapat anggota koperasi. Jadi rapat anggota koperasi ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya yang kemudian biasa kita sebut dengan RAT. Yang kedua, badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Jenis badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum memiliki karakteristik dalam kepemilikan kekayaan. Dalam hal ini, antara kekayaan badan usaha dan kekayaan pribadi tidak ada pemisahannya. Jenis badan usaha yang bukan badan hukum meliputi yang pertama, persekutuan perdata. Merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan suatu di dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Karena badan usaha ini bukan badan hukum, maka tanggung jawab secara pribadi ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak atau ketentuan undang-undang. Yang kedua, firma. Firma merupakan perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Para anggotanya memiliki tanggung jawab terhadap firma yang didirikan. Dan yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. CV terdiri dari persero aktif dan persero pasif atau komanditer. Persero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan persero pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetor ke dalam CV saja. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang pertama tentu saja mendapatkan keuntungan atau laba, memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran keluarga, melakukan pencitraan untuk dikenal masyarakat, mempertimbangkan kelangsungan usaha, dan menambah pengalaman menjalankan usaha. Manfaat bisnis. Yang pertama, memperoleh penghargaan atau pengakuan. Dengan adanya suatu bisnis yang berhasil dan tumbuh serta berkembang, dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat yang akan memberikan Anda pengakuan positif dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kesempatan untuk menjadi bos bagi diri sendiri dengan berbisnis juga akan menjadi seseorang penentu dan pemimpin dari bisnis Anda. Besar kecilnya bisnis yang dijalankan ditentukan oleh kemampuan diri sendiri, dengan kata lain menjadi bos. Yang ketiga, menggaji diri sendiri. Dengan usaha yang dilakukan sendiri, maka besar kecilnya gaji atau pendapatan dapat ditentukan sendiri. Mengatur waktu sendiri, dengan demikian juga waktu bisa dapat lebih fleksibel dan juga efisien. Usaha yang dijalankan sendiri akan membutuhkan waktu sesuai dengan kemampuan dan kesempatan diri sendiri. Masa depan juga lebih cerah dengan pengelolaan usaha secara mandiri, maka dapat dikatakan masa depan diri kita ditentukan oleh usaha yang kita lakukan. Karakteristik bisnis. Lembaga, instansi, atau organisasi sosial dengan ekonomi berarti bahwa bisnis itu dilakukan oleh jenis organisasi yang baik, yang berbentuk badan hukum maupun berbentuk bukan berbadan hukum.
di dalam organisasi tersebut memiliki aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan atau demi terciptanya tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, berhubungan dengan berbagai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Pada prinsipnya, bisnis itu menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, mencari laba, profit, atau keuntungan merupakan tujuan bisnis yang sebenarnya. Yang keempat, menentukan harga yang sesuai. Dan yang kelima, akan adanya kemungkinan mengalami kerugian. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis. Yang pertama, pemilik atau owner. Yang kedua, kreditor, pihak yang memberikan pinjaman pendanaan kepada entitas bisnis Anda. Yang ketiga, karyawan, baik itu karyawan operasional maupun karyawan manajerial guna membantu mencapai tujuan yang ditetapkan entitas bisnis Anda. Yang keempat, pemasok atau supplier, berperan dalam menyediakan bahan baku guna memperlancar proses produksi. Dan yang keenam, pelanggan, merupakan nyawa dari adanya kegiatan berbisnis. Loyalitas dari pelanggan akan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Maka dari itu, untuk tetap menarik minat pelanggan atau konsumen, maka pelaku bisnis harus terus meningkatkan kualitas dan keterjangkauan harga dari produk yang dijualnya. Ya, begitulah teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam dari channel Haryani, dan semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.